kembali lagi bersama gue Yunus Sanjaya. Ya sekarang mau bolat. Iya bro, kali ini gue mau bahas tentang egg bonding pada bearded dragon. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, comment, subscribe. Yes, subscribe. Oh ya, yeah. Gue udah lama kan gak nongol, sekarang gue nongol. Itu karena kemarin gue bilang HP gue rusak. Dan sekarang gue nongol lagi, ada yang WA gue nanya, "Bang, bearded dragon gue egg bonding apa enggak ya? Hamil apa enggak ya?" Nanti sini gue kasih tahu perbedaan bearded dragon egg bonding atau enggak, atau penyebab bearded dragon itu bisa egg bonding itu seperti apa teorinya. Ini sih yang ada di lapangan ya, mungkin orang lain ngalamin beda, tapi ini yang gue alamin ya, cerita diri gue sendiri gitu loh. Oke. Ini gue pakai lampu guys, hujan terus, pada mogok makan. Akhirnya gue pakai lampu, tapi lampunya ngirit satu berdua. Ada nggak pakai lampu dewasa loh, cuma beberapa. Oh ya, jadi kita mulai pembahasan, oke? Tapi jangan lupa tadi subscribe, like, dan komen. Jadi kalian buat yang mau pengen tentang apa namanya bearded dragon, tentang hewan-hewan lain, ntar gue cari informasinya. Kalian mau minta bikin video penjelasan gimana cara ini apalah, ntar gue coba cari tahu, gue bisa bikin videonya. Kalau emang nggak gue ngerti, gue cari, gue pelajari sendiri di Google atau di mana, source-nya gue cari. Jangan khawatir, aku ada untukmu. Lupa itu bang, bau. Oke, kita bahas aja langsung ya. Lu gak lupa kan bearded dragon hewannya kayak gimana? Bukan, ini bukan bearded dragon, buaya. Nih, bearded dragon kayak gini bro. Ini bro, ya ini salah satu bearded dragon yang gue punya anakan nih. Ini calon indukan, kayaknya mau gue simpen. Mamanya mati kemarin, jadi ini gue simpen. Gini bro, kita bahas setajam cutter. Karena kalau tajam yang lain nggak bisa, udah ada punya orang. Jadi gue tajam cutter. Gue deketin ya bro. Nah bro. Mah bagus suara gue bro. Jadi gini bang, ada yang nanya sama gue. Tadi nanya sama gue itu tentang bearded dragon ya, egg bonding. Ntar gue cari dulu nih. Gue lupa nih. Sabar. Nih, udah temu. Tanggal 22 Januari. Dia nanya sama gue, bedanya kawin. Oke, kawin. Berarti kalau kawin itu udah ngelok ya? Sepasang. Ngelok nih, ngelok. Nah, siap, sepasang. Diwajibkan betina dan jantan. Dan kedua, tanggal 2 Januari. Mana dia bilang tadi? Tanggal 1 Februari betina mulai garuk-garuk bang, kayaknya menelor, tapi grafit X-nya nggak kelihatan. Antisipasinya gimana? Apakah harus masukin betina ke dalam kokopit? Tuh yang kedua, ntar gue jawab. Yang ketiga, sampai tanggal 2 BD-nya belum terpantau nelor bang, dan jarang garuk-garuk bang. Ada juga yang nggak begitu. Terus di box akhirnya sampai bang, dari box kokopit ke box biasa lagi. Oke, dia galau nih. Ini ceritanya nih orang galau. Cuman bener sih, galauan kayak gini sih daripada dedet. Jadi emang galau sih. Kita kalau melihara bearded dragon itu, ini udah kawin, tapi kok kita ini garuk-garuk, ntar nelor apa kagak nggak kelihatan, ntar kawin lagi apa gimana, mau kawin lagi. Jadi itu emang ada orang kadang-kadang bikin bingung, galau jadinya. Harus gimana kan? Terus yang keempat, bilangnya lagi, tanggal 3 kemarin saya jemur bang. Gak garuk-garuk, tiba-tiba keluar telur 1. Ya kan, telur 1. Terus gue bilang lagi, fotoin dong. Gitu kan, difotoin sama dia. Itu telur apa lemak bang? Lah ilah, itu telur, bulat, dibilang lemak. Mana ada lemak telur segede-gede bulat? Di dalam perut ada lemaknya juga sih emang. Ya kan, makanya kita kalau udah tua jangan banyakkan makan telur. Bukannya pinter, kolesterol, oke? Buat jaga kesehatan, oke? Putihnya nggak apa-apa, kuningnya jangan. So tau lu bang. Ini mau ngomongin beda apa kesehatan sih bang?
Ya sekalian ngetin. Jadi dia mau nanya sama gua nih. Pertama bang, apa emang tanda-tanda gendong telur nggak harus kelihatan grafit egg-nya bang? Soalnya gimana ya bang? Ini kayak nggak kelihatan telur di perutnya. Oke, gue bahas setajam kata. Jadi gini, nungguin egg grafit egg itu, ya kan? Itu bisa kelihatan kalau di bearded dragon. Kalau yang ukuran standar ya badan bearded dragonnya gitu, misalkan kawin itu selang 5 hari, 6 hari, masuk 10 hari itu biasa tuh makin kelihatan tuh di bawah. Kan gue pernah bikin video kan, banyak kan di bawah perut gitu kan, bulat-bulatan. Itu bukan egg bonding, itu grafit egg. Pertama. Terus kedua, punya dia nggak kelihatan udah kawin, tapi sering garuk-garuk. Gue bilang lagi, emang ada kalau bearded dragon yang infertil, itu nggak kelihatan di perut, karena saking kecilnya telur yang keluar tuh. Itu infertil biasanya tuh buang telur doang. Tapi emang ada juga yang buang telur, telurnya gede-gede. Jadi faktornya banyak. Yang pertama, yang kedua, kemungkinan juga emang dia kawin tapi tidak terbuahi, makanya nggak kelihatan grafit egg. Itu yang kedua, ya kan? Jadi emang nggak hamil, masa maksa hamil, ya kan? Kalau emang nggak hamil. Yang ketiga, hamil, cuma kok nggak kelihatan grafit egg ya bang? Ya mungkin faktor betinanya kebesaran, kegemukan badannya. Jadi tuh telurnya mungkin nggak kelihatan ya jadinya, untuk lemak atau badannya dia jadinya tuh. Jadi emang benar-benar nggak kelihatan. Jadi ya nggak bisa dipaksain orang nggak kelihatan. Tapi biasanya tuh yang tahu posisinya itu hamil enggak sebenarnya kita sendiri loh. Karena kenapa? Itu beda pegangan kita kan. Contoh, dia waktu itu sebesar ini, ya kan? Ini kok apa namanya? Nyambil kagak ya? Seharusnya kalau emang pegangan lu mesti tahu. Oh ini kayaknya beda sama kemarin nih. Kemarin agak gemuk, cuman nggak kenceng. Sekarang agak kenceng nih perutnya nih. Cuman agak emang gemuk, cuman kenceng. Biasa kenceng itu ada emang jadi kenceng perutnya tuh. Mungkin penuh jadi kenceng. Nah, lu pasti tahu lah kalau ada pegangan lu pegang tuh. Kebiasaan kan. Terus dia nanya lagi, bang, telur sebiji wajar nggak sih? Terus saya ngerinya egg bonding karena kan belum keluar telur lagi. Nah ini yang gue bilang egg bonding. Grafit egg beda sama egg bonding. Kalau grafit egg itu kan bentuk-bentuk telur. Kalau egg bonding itu telur dalam tubuh betina tidak bisa keluar dalam proses apa sih pengeluaran dari rahim tuh, dari lubang kulakanya tuh. Ya misalkan kopi tuh, ya kan keluar tuh telur, melahirkan, pokoknya bertelur istilahnya. Nah dia nggak bisa keluar telurnya tuh dari dalam tubuhnya, dan itu bisa terjadi egg bonding, telurnya nyangkut di dalam itu. Bisa juga ada yang telurnya pecah di dalam, egg bonding juga, itu bisa infeksi kan. Nah itu bisa menyebabkan kematian. Itu pada bearded dragon betina, gue kasih tau lu. Karena pada bearded dragon jantan tidak ada yang namanya egg bonding, karena telurnya tidak bersarang pada rahim. Di mana itu telurnya ada guys? Coba periksa punya lu. Lu punya telur nggak? Kalau lu jantan punya, cuman nggak bisa diapa-apain. Porno lu bang? Enggak lah. Kalian ngerti maksud saya kan? Oke, jadi nanya asupan gizi terpenuhi segala macam. Jadi egg bonding itu, jadi penyebabnya, jadi tadi gue bilang ya egg bonding kan. Tadi gue bilang apa sih egg bonding itu? Oh dia wajar gak keluar telur satu? Gue bilang tuh gak wajar, karena mungkin telur gak terbuai, kebuang kan. Akhirnya gue bilang begini ke dia, kalau andaikan lu takut egg bonding, posisinya gimana tuh BD? Masih sehat atau enggak? Posisi BD masih sehat bang, masih tegap, mata nggak sayup. Nah itu ada kemungkinan mungkin dia emang keguguran pertama, nanti nextnya 4 hari atau 5 hari kemudian akan keluar lagi sisanya, karena masih ada tenaga untuk ngeden. Cuman kalau ngeden nggak kuat bisa prolaps juga, kayak punya gue kan prolaps tuh, yang nggak tersalahkan telurnya tuh gede-gede kemarin. Ya udahlah, setelah begitu gue tanya lagi kan, oh sehat bang, ayo udah kalau gitu gue kasih antisipasinya, kok kopinya lo bikin agak lembab. Dengan agak lembab itu memancing dia tuh biar mengeluarkan telur. Naluri lah hewan kan, punya insting ya kan. Akhirnya selang 3 hari dia bilang ke gue,
bang udah keluar bang, 3 lagi, nyicil gue bilang nih, kayak KPR gue bilang. Keluarnya nyicil KPR kali. Ya udah gue bilang nggak apa-apa, gue bilang coba ntar lihat lagi masih sehat kan, masih, yaudah lu rendam di air dulu biar minum, ntar langsung cokopit lagi. Oke bang, nelor lagi kalau nggak salah deh, dia keluar lagi 4. Akhirnya udah aman bang, perutnya udah kempes. Kalau udah kempes udah aman, berarti udah nggak bakal terjadi namanya egg bonding. Dan kenapa gue bilang egg bonding itu berbahaya, itu tadi bisa menyebabkan kematian. Ya nggak bisa keluar, dia juga nggak makan, dia butuh tenaga buat ngedengar tenaga, makin hari makin lemes. Jalur satu-satunya dioperasi biasanya, itu ke dokter hewan, ke vet. Tapi biasanya ke dokter hewan juga, ya ada yang selamat, ada yang kagak, ya balik lagi 50-50. Jadi maka sebelum kejadian egg bonding, pastikan tuh dragon kalian tuh sebelum dikawinkan, jangan asal kawin. Jadi emang posturnya udah cukup, umur udah cukup, nah baru dikawinkan. Tapi ada juga emang yang udah cukup umur segala macam, udah cukup segala cukup, cuman ada satu cukup, kurang hoki, kurang cukup hokinya. Jadi mungkin biar dragonnya segede mana, telurnya banyak banget, jadi nggak bisa keluar tuh telurnya, saking banyak gitu kan. Ada yang begitu kan, ada pernah juga di grup kan, ada yang sampai berapa telur gitu kan, sampai 2 kali apa 2 klub dalam telur sampai 60 atau 40 telur gitu. Ada, gue pernah denger deh di grup itu. Akhirnya dioperasi kan, dibuang tuh telur muda-muda banyak. Emang ya begitu, itu egg bonding namanya. Berarti jawab operasi atau ya itu tadi gue sering rendam air hangat, terus dicokopitnya tuh agak dilembapin gitu buat dragonnya, jadi memancing dia untuk bertelur. Jadi itu. Jadi penuntasan hari ini sudah selesai tentang egg bonding. Buat kalian yang mau tentang dragon atau gecko atau apa, pokoknya reptil lah, kalau bisa gue cari tahu nanti gue bikin videonya aja. Ya gue kemas sih nggak semenarik itu, karena gue juga kan bikin video kan sendiri gitu ya. Jadi kalau kayak talking begini lah, bisa lah kita lah. Jadi berbagi ilmu lah. Yang penting lu ngerti bahasa gue kan, gue bukan bahasa Inggris, gue bukan bahasa Python, gue masih manusia. Jadi bahasa gue sewajar-wajarnya bahasa Indonesia. Oke. Ntar mungkin ada yang mau translatein, yang mau editin video gue, boleh lah. Oke. Terima kasih ya udah yang subscribe gue nih, yang 400 subscribe gue, terima kasih. Nanti gue janji juga di Instagram gue, jangan lupa add di @sanjaya_reptil. Itu di add aja. Gue kemarin pengen bagiin dragon, nanti lah tunggu netes lah. Gue mau giveaway 1-2 ekor lah, karena gue udah janji juga. Kemarin kan gue udah giveaway ya. Oke. Terima kasih udah nonton video gue. Next time kita ketemu lagi, oke? Salam, ini Sanjaya Reptil.